Hai semua, Selat Bali adalah selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali, dan Selat Bali ini dihubungkan dengan layanan kapal feri melalui Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Meskipun jarak antara Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk ini tidaklah jauh, tapi sampai saat ini belum dibangun jembatan untuk menghubungkan kedua daerah tersebut. Dan hal ini dikarenakan ada berbagai alasan sehingga tidak mungkin dibangun jembatan pada Selat Bali ini. Dan berikut ini adalah beberapa alasan mengapa tidak dibangun jembatan pada Selat Bali ini. Daya tarik pulau yang dikenal dengan sebutan Seribu Pura ini tidak hanya pada keindahan panorama alamnya saja, tetapi berbagai budaya, seni, dan tradisi yang dimiliki oleh Bali. Masyarakatnya juga bisa menjadi contoh karena begitu kuat dalam mempertahankan eksistensi dan jati dirinya dari berbagai gempuran budaya luar, terutama pengaruh budaya asing, termasuk juga perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi pola pikir masyarakatnya. Pulau yang dipisahkan oleh Selat Bali ini hingga saat ini belum dibangun jembatan. Meski sama-sama dipisahkan dengan laut, namun di Selat Madura sudah dibangun jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Selat Madura dan Selat Bali memiliki jarak pemisah yang panjangnya hampir sama, yakni sekitar 5 km saja. Dan lalu lintas penyeberangan pada Selat Bali ini lebih padat jika dibandingkan dengan Selat Madura. Namun hingga kini untuk menyeberang dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk masih menggunakan kapal feri dengan waktu tempuh sekitar 30-45 menit. Sebenarnya pembangunan jembatan Selat Bali ini telah digagas sejak lama oleh Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo almarhum yang terkenal akan penemuan pondasi cakar ayamnya yang mendunia. Pada tahun 1960, beliau memiliki konsep yang bernama Trinusa Bima Sakti. Trinusa Bima Sakti ini memiliki makna yang merujuk terbukanya akses yang menjadi penghubung antara tiga pulau, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Gagasan jembatan Selat Bali ini sangat penting untuk ekonomi Jawa Bali dan membuat orang-orang yang bepergian akan jauh lebih cepat serta lebih aman. Kemudian pada tahun 2020, menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit, pembangunan tol Trans Jawa dengan total panjang 1.350 km direncanakan dari ujung barat Jawa sampai timur Jawa, termasuk dengan Bali. Dan nantinya akan ada tol melingkari Pulau Bali, yang dimulai dari tol Gilimanuk sampai Tabanan, yang akan terhubung dengan jaringan tol Trans Jawa. Namun proyek tersebut menuai penolakan dari masyarakat Bali. Alasan penolakan masyarakat Bali terhadap pembangunan jembatan Selat Bali ini karena terdapat kepercayaan dalam agama Hindu, bahwa bangunan maupun posisi manusia tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana, yakni tempat bersembayang dan menaruh sajian bagi umat Hindu. Dan jika dibangun sebuah jembatan, maka kemungkinan besar akan memiliki struktur yang lebih tinggi dari Padmasana tersebut. Hal ini juga pernah terjadi pada proyek pembangunan Jalan Tol Bali Mandara. Jalan tol di atas laut ini awal rencananya tidak dibangun di atas laut, namun dibangun melayang di darat. Kemudian dikarenakan adanya budaya di Bali yang tidak mengizinkan ada sebuah bangunan dengan ketinggian melebihi pura, yakni maksimal 15 meter, sehingga pada akhirnya proyek ini dibangun membentang di atas laut. Pada tahun 2020, Gubernur Bali, Wayan Koster, juga menegaskan tidak akan ada pembangunan jalan tol atau jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali. Dan yang ada hanyalah tol dari Jakarta sampai Jawa Timur, serta konektivitas antara Pulau Jawa dan Bali ini hanya akan melalui pelabuhan dan akan tetap beroperasi seperti biasa dengan kapal feri. Yang menjadi prioritas di Bali saat ini adalah tol Gilimanuk-Mengwi. Proyek tol terpanjang di Bali ini akan memangkas waktu tempuh pelabuhan Gilimanuk ke kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang awalnya 6 jam menjadi hanya 2 jam saja. Selain itu, juga adanya kepercayaan umat Hindu di Bali mengenai cerita seorang Brahmana sakti dan berbudi luhur, yaitu Empu Sidimantra, yang menyebutkan bahwa Pulau Jawa dan Bali ini tidak boleh disambungkan. Dan bila disambung, maka akan terjadi malapetaka buat warga Bali. Alasan penolakan lainnya adalah karena mengantisipasi kepadatan penduduk dan meningkatnya tindak kriminalitas. Masyarakat Bali juga percaya kalau Bali dengan Jawa ini memang sejak awal sudah dibuat sedemikian rupa terpisah satu sama lain, di mana laut yang membatasi Pulau Bali ini merupakan salah satu filter
sehingga hal-hal negatif dan pengaruh buruk dari luar Bali tidak masuk ke dalam Bali.